Hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius. Setelah kita bahas nilai mutlak, persamaan logika dan bilangan real, hari ini kita akan belajar sistem koordinat. Yang akan kita bahas di sistem koordinat ini meliputi sistem koordinat, rumus jarak, persamaan lingkaran, rumus titik tengah, persamaan garis dan garis sejajar, garis tegak lurus. Sistem koordinat yang sering kita gunakan, yang akan kita gunakan dalam kuliah ini, kuliah kalkulus ini, adalah sistem koordinat yang sudah sangat familiar sekali, yang sering dipakai di sekolah, yaitu sistem koordinat Kartesius. Ada beberapa autor yang menyebut sistem koordinat Kartesius ini sebagai sistem koordinat siku 4, segi 4, bahkan ada yang menyebutnya sebagai sistem koordinat rektanguler atau sistem rektanguler saja. Akan tetapi dalam kuliah ini kita akan menyebutnya, kita sepakati saja, kita sebut sebagai sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius ini dibangun dari dua garis bilangan real yang diletakkan dalam susunan horizontal. Ini adalah garis bilangan real. Dan satu lagi yang vertikal, ini juga garis bilangan real, cuman kita gambarkannya secara vertikal. Demikian sehingga kedua garis bilangan tersebut berpotongan di titik 0 di masing-masing bilangan. Jadi ini nolnya yang vertikal dengan nolnya yang horizontal berpotongan, seperti itu. Dan kedua garis ini disebut sebagai sumbu koordinat. Selanjutnya, perpotongan dari dua garis tersebut seringkali kita labeli dengan label O. Dan kita itu O, kenapa O? Karena origin, titik asal gitu ya. Kita menyebutnya, kalau nanti nggak didefinisikan di mana titik O itu, kok tiba-tiba saya bilang O, itu berarti di titik 0,0. Menurut kesepakatan, garis horizontal kita sebut sebagai sumbu X, dan garis yang vertikal ini kita sebut sebagai sumbu Y. Jadi yang di sini X, yang di sini ini namanya adalah sumbu Y. Menurut kesepakatan ya, nanti kalau di ekonomi mungkin PQ gitu ya, kalau di matematika kita pakai XY. Posisi dari sisi positif sumbu X itu ada di sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan yang negatif-negatif di sebelah kiri. Sedangkan untuk sumbu Y, posisi sisi positifnya ada di atas, yang negatif yang di bawah. Jadi kesepakatannya seperti ini. Sumbu-sumbu koordinat ini, sumbu X, sumbu Y ini membagi bidang Kartesius ini ke dalam 4 wilayah atau 4 bagian yang disebut sebagai kuadran dan dilabeli dengan 1, 2, 3, 4. Kuadran pertama itu di sini, kedua di sini, ketiga dan keempat. Sebarang titik P misalkan namanya ya, di bidang tersebut dipetakan ke pasangan bilangan yang disebut sebagai koordinat Kartesiusnya. Jadi P ini adalah suatu titik, dia direpresentasikan sebagai suatu pasangan bilangan, yaitu bilangan yang ada di sumbu X dan yang ada di sumbu Y. Di sini dia pasangan, jadi sesuatu koma sesuatu begini ya, A, B, yang dalam kasus ini dia A, B nya adalah A nya 5 dan B nya 3. Jadi kita baca dulu dari yang sumbu X kemudian yang sumbu Y. Berarti dalam kasus ini adalah 5,3. Oke, kita coba, siapa tahu ada applet yang bisa kita pakai untuk menjelaskan. Oke, ini adalah sistem koordinat yang akan kita pakai, sistem koordinat Kartesius. Setiap titik di koordinat Kartesius ini, di sistem koordinat ini, dia terdiri atas dua unsur koordinat X, Y, yang X-nya kita baca dulu seperti di sini 5,2, kemudian di sini 2,-1 dan sebagainya. Di kuadran yang ketiga dia X-nya min, Y-nya juga min. Dalam kasus ini
Ini 6,2. Nanti bisa dicoba-cobalah kalau yang di sini misalkan koordinatnya berapa, koordinatnya 2,3. Oke, kayaknya nggak terlalu penting. Setelah memahami sistem koordinat, kita dapat merumuskan jarak dari dua titik pada suatu bidang. Formulasi tersebut memanfaatkan teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa jika AB adalah panjang dua segitiga siku-siku dan C adalah sisi miringnya, maka kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Asal ini siku-siku ya. Ini hubungannya hanya berlaku, hubungan ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, dan sebaliknya jika segitiganya siku-siku maka hubungan ini juga berlaku. Jadi kondisinya jika dan hanya jika, seperti itu ya. Oke, ada tanda seperti ini, biasanya ada applet yang bisa kita pakai. Ini adalah contohnya. Kita akan menentukan jarak dari dua titik ini. Titik pertama adalah 1,1, titik yang koordinatnya adalah 1,1. Titik yang kedua adalah titik yang koordinatnya adalah 5,4. Untuk mensimulasikan bagaimana menghitung jarak keduanya, bisa diaktifkan, tampilkan simulasi ini. Di sini jarak dari ini adalah 4. Sedangkan yang di sini adalah 3. Menggunakan Pythagoras, kita bisa tahu bahwa panjang jarak dari A ke B ini adalah 5. Kalau ini misalkan saya beri nama, ini A, ini B. Yang A itu koordinatnya adalah X1, Y1. Yang B koordinatnya adalah X2, Y2. Maka untuk menghitung jarak dari A ke B, harus saya cari tahu dulu ini, saya cari tahu dulu ini, kemudian saya kuadratkan terus dijumlahkan gitu ya. Hasilnya nanti di akar. Jadi dari mana dapat 3? Karena ini koordinatnya X2 Y2, di sini X1 Y1, maka panjangnya ini pastinya adalah Y2 dikurangi Y1, sedangkan panjangnya ini adalah X2 dikurangi X1. Sehingga dari sini kita tahu jarak dia adalah, kalau ini kita ngomong A, B, C seperti yang di teorema Pythagoras ya, biasanya dinotasikan dengan ABC. Kita tahu bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Artinya Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurangi X1 dikuadratkan sama dengan ya si jarak tadi. Kalau misalkan jaraknya saya sebut D gitu ya, D dari bahasa Inggris distance itu artinya jarak, ini sama dengan D kuadrat. Artinya saya bisa menuliskan D itu adalah akar dari itu semua. Biasanya nulisnya X duluan, tidak apa-apa, kita sesuaikan seperti yang dulu kita pelajari di SMA. Jadinya seperti itu. Oke. Karena di sini dikuadratkan, tentu saja sama saja ya antara X2 dikurangi X1 kuadrat dengan X1 dikurangi X2 dikuadratkan. Jadi yang mana yang didahulukan hasilnya akan sama. Itu adalah formula jarak, asalnya dari situ. Kita memanfaatkan teorema Pythagoras untuk menurunkan formulanya. Sehingga diperoleh ini jarak dari A ke B. Jika diketahui koordinat A adalah ini, koordinat B adalah itu. Misal akan kita tentukan jarak dari min 2,3, min 2,3 itu di sini gitu ya, ke 4,-1 di sini. Jaraknya kita bisa menghitung menggunakan formula ini. Formulanya adalah ini. Sehingga kita ketemu nilai akar 8 atau kurang lebih ya, ini adalah simbol aproksimasi. Sebenarnya kalau dituliskan dia ada tak hingga banyaknya digit ya, tidak hanya 1000 digit, tidak hanya 1 juta digit, tapi ini saya potong aja 2 biar efektif gitu. Jadi tandanya sudah enggak lagi sama dengan, tetapi ini aproksimasi, mendekati gitu.
Kemudian contoh lain misalkan jarak dari min 2,3 min 2,3 ke 3,3 atau kalaupun bentuknya seperti ini, bentuknya miringnya tidak lagi miring yang seperti ini ya, tapi miring yang ke sana, itu formulanya tetap sama, tidak berubah. Bagaimana dengan misalkan jarak dari min 2,2 ke 5,2, garisnya adalah garis horizontal seperti ini. Kalau kita hitung dari sini harusnya tanpa menggunakan formula ini kita tahu bahwa jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 7. Di sini delta X-nya di sini Y2 dikurangi Y1 adalah 0 karena sama, koordinatnya adalah 2, sehingga 0 kuadrat. Sedangkan jarak dari X1 ke X2 adalah 7 dikuadratkan kemudian diakar ya, kembali lagi jadi 7. Begitu juga jarak untuk ini yang koordinat X-nya sama, seperti 5,2 ke 5,6. Harusnya jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Menggunakan perhitungan ini ya memang benar, nilainya adalah 4. Itu lagi wis 2, min 4 misalkan 2, min 4 ini bisa di zoom out, di scroll begini ya, 2, min 4 dan misalkan yang angka cantik, nah wis ini 10,2. jadi yang di sini 6, yang di sini 8, sehingga jarak dari 2, min 4 ke 10,2 adalah 10. Ini perhitungannya. Oke, cukuplah. Dengan model pemahaman sistem koordinat dan rumus jarak dari dua hal ini yang sudah kita pelajari tadi, maka kita bisa merumuskan persamaan lingkaran. Suatu lingkaran didefinisikan sebagai himpunan dari titik-titik yang berjarak sama. Jarak ini kemudian selanjutnya akan kita sebut sebagai radius dari satu titik tertentu yang disebut pusat. Jadi saya punya pusat, saya punya radius, misalkan radiusnya R. Nah, kumpulan titik-titik ini nggak pas ya. Kumpulan titik-titik yang jaraknya ke pusat ini adalah R, dari sini ke sana R, sini ke sana R, itu kita sebut sebagai lingkaran. Sekali lagi, definisi lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Titik tertentunya itu yang disebut pusat. Sekarang akan kita cari tahu kenapa kok bisa begini formulanya. Oke, kayaknya bagusnya saya jelaskan pakai applet sambil mensimulasikan sambil kita turunkan formulanya. Misalkan adalah seperti ini. Oke, saya punya suatu titik, di sini titiknya adalah 2,1. Di sini titiknya adalah 2,1. Kemudian ada titik yang berwarna kuning, koordinatnya adalah X, Y. Saya nggak kasih tahu kan X, Y ini berapa. Yang jelas jaraknya dia, si kuning ini, ke 2,1 adalah 3. Ada berapa titik yang berjarak 3 ke 2,1? Ada tak hingga banyaknya titik. Ya, kalau kita lihat, misalkan kita mau mengetris gitu ya. Titik-titik yang sedang digambar ini merupakan titik-titik yang berjarak 3 dari titik 2,1. 3 kita sebut radius tadi, 2,1 kita sebut sebagai pusat dari lingkaran. Oke, ada berapa banyaknya X, Y? Ada tak hingga banyaknya. Nah, di sini kira-kira X, Y yang berjarak 3 dari 2,1 itu apakah punya sifat khusus? Kalau punya, kira-kira bisa nggak kita formulasikan? Jadi seperti ini. Saya hentikan dulu. Tulisnya saya buang. Ini jadinya lingkaran. Lingkaran seperti ini. Oke, sekarang sifatnya dia, si XY ini, ya, saya zoom aja.
Kita tadi tahu dari rumus jarak ya, bahwa jarak dari X, Y ke 2,1 itu adalah 3, sehingga kita tuliskan 3 adalah akar dari X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 1 dikuadratkan. 2-nya dari sini, 1-nya dari situ, dan kita menggunakan rumus jarak. Sehingga di sini kita peroleh 9 sama dengan X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat. Mungkin familiar dengan bentuk seperti ini. Dulu di SMA ini menyatakan formula dari lingkaran yang berpusat di 2,1 dan berradius akar 9 atau 3. Kalau kita ubah, saya nggak mau 3, saya maunya R radiusnya. Ya berarti kita ganti ini dengan R. Ini R, berarti di sini adalah R kuadrat. Kalau saya secara umum ini tidak 2,1, jadi ini lupakan koordinat-koordinat ini. Saya pindah titiknya dia di suatu titik yang lain, di koordinat A, B misalkan. Maka yang perlu diganti adalah yang ini. Tidak lagi 2 dan 1, tetapi harusnya adalah A dan B. Jadi di sini A, di sini B, di sini A, di sini B. Nah, ini adalah rumus dari lingkaran, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berradius R. Secara umum adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan saya pindah-pindah gitu ya, mungkin bisa saya tampilkan persamaannya ya. Persamaannya adalah ini. Jadi kalau saya pindah-pindah, dia ya berpindah. Saya pilih yang ini di 2,2, radiusnya 3, atau radiusnya enggak 3 wes, radiusnya 7, lebih panjang lagi. Maka persamaannya jadi seperti ini. X min 2 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 49. Dari mana 49? 7 kuadrat, 7-nya adalah radius. Ini bisa dipindah kemanapun. Itu simulasinya dan bagaimana kita memperoleh persamaan lingkaran. Jadi ini dirangkum lagi, diulangi di sini. Persamaan lingkaran yang pusatnya H, K, saya mengikuti notasi di buku H, K. Kalau tadi A, B, radiusnya adalah R, adalah ini X dikurangi H dikuadratkan. Ini harusnya kuadrat ini ya, kenapa kok di sini tidak tahu. Ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini ada contoh. Tentukan persamaan dari lingkaran dengan jari-jari 5 berpusat di 1, min 5. Kalau kita tuliskan, kita masukkan di sini, berarti ya X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5, karena dikurangi min 5 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. 5 dari sini adalah 25. Ini adalah formulanya. Persamaan lingkaran dengan jari-jari 5 dan pusatnya di 1, min 5. Tentukan pula koordinat, ada tambahan ya. Tentukan pula koordinat Y dari titik di mana koordinat X-nya adalah 2. Kalau kita lihat di gambar, nah, buka lagi appletnya, sudah terlanjur ditutup. Pusatnya di 1, min 5. Di sini radiusnya kita buat sesuai soal, yaitu 5. Panjangnya segini, lingkarannya adalah begini, persamaannya adalah ini. Kalau mau tahu, sama seperti yang tadi kita tuliskan. Kemudian di soal yang kedua tadi ada pertanyaan tambahan, yaitu tentukan koordinat Y dari titik yang koordinat X-nya adalah 2. Di sini koordinat X-nya
koordinat X-nya 2, berarti kan di sini, di 2 ini. Saya zoom out. Sehingga yang perlu kita cari adalah yang koordinat X-nya adalah 2, berarti kan di sini kita mau menentukan koordinat Y-nya. Yang jelas ada 2 titik di sini, yaitu titik yang ada di sini dan titik yang ada di bawah sini. Titiknya adalah ini. Nah, ini yang perlu kita cari. Kira-kira dia 2, berapa, yang di bawah ini 2, berapa gitu. Cara menghitungnya, karena kita tadi tahu X-nya adalah 2, jadi kita masukkan saja 2 dikurangi 1 karena X-nya 2, dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 25. Artinya kita punya Y ditambah 5 dikuadratkan itu adalah 25 dikurangi 2 dikuadratkan. 2 dikurangi 1 adalah 1, 1 dikuadratkan adalah 1. 25 dikurangi 1 adalah 24. Lalu dari sini kita tahu Y ditambah 5 pastinya adalah akar 24, tetapi yang memenuhi ini ada 2, yaitu saat Y ditambah 5-nya negatif atau Y ditambah 5-nya positif. Nilainya sama-sama kalau dikuadratkan 24. Jadi di sini kita tambah plus minus seperti itu. Sehingga Y adalah 5 plus minus min 5 harusnya ya. Akar 24. Di sini Y sama dengan min 5 ditambah akar 24, atau Y sama dengan, ini sama-sama merupakan solusi, jadi solusinya ada 2 seperti yang tadi digambarkan. Min 5 dikurangi akar 24. Oke, saya hapus dulu. Tunjukkan bahwa persamaan ini menyatakan suatu lingkaran. Bentuknya seperti ini, tidak seperti yang kita kenal di atas itu. Oke, sebelum ke sini saya akan menjelaskan dulu. Kalau kita jabarkan persamaan ini ya, persamaan lingkaran ini secara umum ini, maka akan kita peroleh, saya tulis di gini aja biar luas. Ini adalah X kuadrat dikurangi 2XH ditambah H kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2YK ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini terus kita peroleh X kuadrat ditambah AX ditambah Y kuadrat ditambah BY sama dengan C. Untuk suatu konstanta A, B, C, bilangan real. Jadi di sini yang kita perhatikan variabelnya adalah X dan Y-nya ini. Ini kan nanti H kuadrat, di sini ada K kuadrat, di sini ada R kuadrat. Kalau mungkin kita jumlahkan semuanya atau semuanya ditaruh di kanannya sama dengan, dia akan menjadi suatu konstanta. Sebut saja C. C bisa berapa saja ya. Terus kemudian di sini ada Y, ada yang memuat Y, min 2K dikali Y. Min 2K enggak selamanya min 2K, nanti bisa jadi bilangan apa saja, saya sebut sebagai B. Yang di X juga demikian, min 2H itu bisa jadi bilangan apa saja, sehingga saya notasikan dengan A. Di sini A, B, C bilangan real. Sehingga jika ada persamaan seperti ini, pertanyaannya adalah apakah persamaan tersebut merupakan suatu persamaan lingkaran? Jawabannya hampir selalu iya ya. Hampir selalu iya. Saya katakan hampir karena ada beberapa kasus di mana persamaan tersebut bukan merupakan persamaan lingkaran. Ya, contoh yang paling gampang itu adalah saat A, B, C-nya 0, pasti bukan suatu lingkaran. Atau saat A, B-nya 0 tetapi C-nya negatif. A, B-nya 0, terus C-nya adalah suatu bilangan yang negatif. Itu yang menyebabkan saya tadi ngomong hampir.
karena tidak selamanya begitu. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Oh, nggak ada space ya. Oke, enggak apa-apa lah, kita kerjakan di mana ini. Oke, kita perlu space, kita naikkan sedikit, kita kerjakan di bawahnya sini saja. Yang harus kita lakukan di sini adalah yang paling gampang, yang dulu pernah dipelajari di sekolah adalah melengkapkan kuadrat. Yaitu kalau saya punya ini ya, saya pisahkan x kuadrat agak ke atas saja biar hemat, dikurangi 2x ditambah y kuadrat ditambah 6y. Terus di sini kita punya min 6. Kita punya dua hal di sini. Ini biar masing-masing ini menjadi kuadrat sempurna, kira-kira harus ditambahkan dengan apa? Yang harus dilakukan adalah ditambahkan dengan b/2 dikuadratkan, sehingga di sisi yang kiri ini harus kita tambahkan, sebentar biar nggak terlalu memakan banyak space. Ini harus kita tambahkan 2/2 atau min 2 ya, min 2/2 dikuadratkan yaitu 1. Di bagian sini harus kita tambahkan 6/2 dikuadratkan yaitu 9 ke yang kanan ini. Karena yang ini ditambah 1, yang ini ditambah 9, berarti yang kirinya sama dengan ini kan ditambah 10. Agar tetap sama dengan, yang kanan pun juga harus ditambah 10, sehingga kita peroleh x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 ditambah y kuadrat ditambah 6y ditambah 9 sama dengan min 6 ditambah 10 yaitu 4. Dari sini kita bisa memfaktorkan ini adalah x dikurangi 1 dikuadratkan, sedangkan yang di sini adalah y ditambah 3 yang dikuadratkan. Ini sama dengan 4. Nah, dari bentuk ini kita sekarang sudah tahu bahwa ini merupakan suatu persamaan lingkaran yang pusatnya di 1,-3 dan radiusnya adalah akar 4. Radiusnya adalah 2. Nah, pada nanti ke waktu di proses ini kita lihat kalau yang di kanan ini itu ternyata adalah bilangan negatif, maka nggak usah dilanjutkan. Sudah jelas persamaannya bukan persamaan lingkaran. Kenapa? Berarti lingkarannya radiusnya negatif dan itu tidak mungkin. Oke, selanjutnya adalah tadi persamaan lingkaran sudah ya. Sekarang rumus titik tengah. Jika P suatu titik, Q suatu titik, koordinatnya P x1 y1, koordinat dari Q adalah x2, y2. PQ itu titik dalam koordinat kartesius, dalam bidang kartesius yang tadi kita bahas. Maka titik tengah dari PQ, ruas PQ antara P dengan Q adalah ini. Tengah-tengahnya x1 dengan x2, tengah-tengahnya y1 dan y2. Kalau kita lihat di sini ada simulasi, ada applet. Oke, misalkan begini ya. Jadi titik A, titik B. A itu saya buat koordinatnya 1,1, B itu 7,4. Tengah-tengahnya ya kita tarik garis saja terus diukur sama. Di sini adalah 4,2,5. Dari mana kita peroleh itu? Apakah formula bahwa tadi koordinat X-nya si 4 ini diperoleh dari tengah-tengah 1 dengan 7, yaitu 7 ditambah 1 dibagi 2. Tengah-tengah antara 1 dengan 7 adalah 4. Kemudian 2,5 dari mana? Tengah-tengah antara 1 dengan 4, yaitu 1 ditambah 4 dibagi 2, 2,5. Nah, apakah langsung begitu? Kira-kira bagaimana cara menunjukkan? Di applet ini, di sini ada pilihan tampilkan simulasi, sehingga bisa ditampilkan begini. Oke, saya perbesar mungkin ya. Di sini ini adalah titik A, titik B. Tadi kita mau mencari titik tengah antara A dengan B. Artinya kalau kita tarik garis lurus, dia harus begini, panjangnya sama. Panjangnya sama, di sini saya beri tanda begini ya.
Dan kalau kita tarik garis, dia adalah dua buah segitiga yang panjang sisi miringnya ini adalah sama. Karena kita lihat di sini sudutnya sama juga menurut sifat sudut. Ya nggak perlu saya bahas ya karena ini materi yang sangat dasar sekali. Sedangkan sudut di sini juga sama. Saya namakan alfa misalkan. Maka dari sifat sudut, sisi, sudut, dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Jadi pasti panjang yang ini sama, panjang yang ini pasti juga sama karena panjangnya sama. Sedangkan yang di sini tadi adalah ini Y2 dikurangi Y1 ini, sehingga tengah-tengahnya adalah ya Y2 dikurangi Y1 jaraknya, kemudian ditambahkan dengan Y1, atau gampangnya daripada ngomong Y2 dikurangi Y1 terus kemudian dibagi 2, setelah itu ditambahkan dengan Y1 karena posisi Y1 ada di kiri, Y1 begini ya, kita langsung aja bilang Y1 ditambah Y2 per 2. Begitu juga dengan bukan Y ya, kalau yang di sini X, mohon maaf, ini adalah X, ini yang saya bicarakan X. Yang Y juga berlaku ini, yang Y yang di sini, sehingga di sini adalah Y1 ditambah Y2 dibagi 2 karena di sini sama. Jadi segini itu adalah setengah perjalanan, dari sini itu adalah setengah perjalanan sampai ke yang sini. Dari situ formula dari titik tengah adalah seperti yang ditunjukkan di PowerPoint tadi. Yang ini tadi tampilannya enggak cantik ya, kenapa kok begitu ya? Oke, contoh, tentukan persamaan lingkaran di mana ruas garis 1,3 ke 7,11 adalah diameternya. Ruas garis 1,3 7,1. Jadi di gambarnya itu ini ya, ini 7,11, yang di sini 1,3. Ini jadi diameter dari lingkaran. Nah, kita harus cari tahu titik tengahnya di mana. Titik tengah atau pusat dari lingkarannya ya pasti titik tengah antara dua titik ini yang sudah kita bisa cari tahu nilainya. Kalau kita simulasikan menggunakan applet, di sini bab 03 contoh 4, tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis 1,3 ke 7,11. 1,3 di sini, 7,11 di sana. Tengah-tengahnya menggunakan formula titik tengah tadi, kita peroleh titik tengahnya adalah 4,7. 4,7 kita hitung jarak dari mereka ya, jaraknya adalah 10 gitu ya, sehingga jari-jarinya di sini adalah 5. Karena jari-jarinya 5, pusatnya di 4,7, persamaan lingkarannya jadi seperti ini. Jadi X kurang 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 7 kuadrat sama dengan 5. Jadi ini dua titik tadi, kemudian ini adalah titik tengahnya. Jarak dari sini ke sana adalah 10, jarak sini ke situ adalah 5 karena setengahnya. Selanjutnya persamaan garis. Di persamaan garis ini ada banyak jenisnya. Yang akan kita bahas ada 5, yaitu persamaan garis yang dalam bentuk titik-titik. Maksudnya gimana kok garis titik-titik? Maksudnya butuh dua hal, yaitu titik dan titik. Suatu persamaan garis yang didefinisikan oleh dua titik. Kalau dulu mungkin ingat, bagaimanakah persamaan dari suatu garis yang melewati titik A dan titik B gitu. Sedangkan yang kedua ini gradien, artinya bagaimana kita akan membahas gradien dulu yang ini ya. Terus kemudian baru ini bentuk titik kemiringan. Jadi modalnya ada dua, yaitu titik dan kemiringan. Kalau di atas tadi diketahui garis yang melalui dua titik A, B, ini cuma diketahui satu titik saja, terus dengan kemiringan tertentu. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang bentuk kemiringan dan titik potong. Kemiringan tertentu, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y nya tertentu juga.
Dan yang terakhir ini adalah rumus umum dari persamaan garis yang mungkin saja ada persamaan garis yang tidak tercover oleh 4 konsep sebelumnya. Kita mulai dari bentuk titik-titik. Persamaan garis yang melalui titik PQ, P koordinatnya X1, Y1, Q koordinatnya X2, Y2 adalah ini. Sepertinya ini nggak perlu banyak dijelaskan karena sudah sangat familiar dulu waktu di sekolah. Formulanya sama persis seperti itu. Tapi untuk menggambarkan, cobalah kita lihat appletnya. Ini bisa diakses ya karena sudah saya online kan di areavilan.com. Nanti dipilih yang kalkulus. Oke, di sini adalah suatu titik yang melewati, contohnya adalah 2,-1 dan 6,3. Dan masukkan saja di sini formulanya, maka akan diperoleh titik yang diinginkan. Jadi di sini 6,3, di sini 2,1. Apakah semuanya bisa dituliskan dalam bentuk formula ini, semua persamaan garis? Sepertinya tidak. Siapa yang nggak bisa dituliskan? Yaitu saat Y2-nya sama dengan Y1. Artinya garis horizontal. Kenapa? Karena ada pembagian dengan 0 ini. Y dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 3 loh, pembagian dengan 0. Sehingga tidak bisa kita formulasikan. Ada lagi? Ada, yaitu saat X1 sama dengan X2. Artinya garisnya garis vertikal. Garis vertikal, garis horizontal belum bisa didefinisikan menggunakan formula ini. Nah, itu berarti salah satu kekurangan dari formula yang tadi, yang pertama tadi. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas gradien atau kemiringan. Garis yang melalui PQ di mana X1 tidak sama dengan X2 memiliki kemiringannya adalah ini. Jadi setiap garis yang melalui dua titik ini ya, dia pasti punya kemiringan. Kemiringannya adalah ini. Ingat, di sini ada syaratnya. Syaratnya X1 tidak sama dengan X2, artinya garisnya tidak vertikal. Karena kalau garisnya vertikal, artinya X1 sama dengan X2, X2 dikurangi X1 sama dengan 0, sehingga ada pembagian dengan 0. Nah, nilainya jelas bukan tak hingga ya, karena tidak terdefinisi. Jadi sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi, bukan tidak terhingga. Oke, wah ternyata ada applet juga. Kita coba lihat ya. Ini simulasi gradien. Oh, ini. Jadi kita menghitung, misalkan ada suatu garis yang terdefinisi begini, atau nggak usah ngomong dia melalui titik berapa, wes pokoknya ada garis saja. Garis ini pasti punya kemiringan, tinggal kita ambil salah satu dari titiknya yang melewati mana, kita ambil sebarang ngawur gitu ya. Kita hitung delta Y, selisihnya Y dibagi selisihnya X, kita peroleh dia kemiringannya setengah. Dimanapun titik ujinya ya kita cari, dia kemiringannya selalu setengah. Formulanya adalah seperti itu tadi. Nah, sekarang kita karena sudah kenal dengan gradien atau kemiringan, kita akan mendefinisikan persamaan garis berdasarkan dua modal, yaitu satu titik dan kemiringan tertentu. Di sini dikatakan bahwa persamaan garis yang melalui P dan kemiringan M adalah ini. Ini saya yakin juga sangat familiar, dulu waktu di sekolah pasti diajari begini juga. Oke, oh ada applet, kita klik ya. Di sini saya mau menunjukkan bahwa saya punya suatu titik yaitu min 2,1. Kira-kira garis yang melalui titik min 2,1 ini persamaannya bagaimana? Apakah sudah cukup kalau saya ketahui satu titik saja begini tanpa ada informasi lain, terus saya bisa mendefinisikan persamaan dari garis tersebut? Ternyata tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena ada tak hingga banyaknya garis yang melewati min 2,1. Yang bagaimana? Nah, ini ada banyaknya ada tak hingga, dan banyak yang tak hingga ini
Saya nonaktifkan trace-nya. Oke, kita lihat lagi. Trace-nya saya aktifkan. Dan kalau ditanya lagi, garis yang bagaimana, yang melewati min 2,1 itu ada tak hingga banyaknya, dan masing-masing garis yang berbeda tersebut persamaannya beda juga. Oke, jadi kalau kita hanya punya satu informasi saja, yaitu melewati titik mana, tidak cukup. Harus ada satu informasi lagi, yaitu kemiringannya berapa. Saya hentikan. Oke, kalau kemiringannya tertentu, kemiringannya 2, persamaannya adalah 2x ditambah 5. Kalau kemiringannya 6, persamaannya adalah 6x ditambah 13. Kalau kemiringannya 0, maka dia adalah Y sama dengan 1. Ini garis horizontal. Nah, di sini persamaan garis horizontal sudah bisa tercover. Yang tidak bisa didefinisikan oleh persamaan yang melalui 2 titik tadi ya. Karena ada pembagian dengan 0 jika koordinat X-nya, koordinat Y-nya sama. Jadi di sini kemiringannya 0 adalah seperti ini. Di sini sudah ada persamaannya, yaitu Y sama dengan 1. Oke, jadi sekarang keuntungannya kita memilih ini, kita punya bentuk jika M-nya sama dengan 0, yaitu jika garisnya garis horizontal, yang nggak bisa kita pakai di yang atas tadi. Kemudian bentuk kemiringan dan titik potong. Misal suatu garis Q kemiringannya M, titik potongnya dengan sumbu X, atau biasanya kita sebut sebagai Y-intercept gitu ya, perpotongan garis tersebut dengan sumbu Y adalah di B, maka persamaannya adalah ini, Y sama dengan MX ditambah B. Oke, selanjutnya masih ada satu yang belum tercover, yaitu persamaan dari garis vertikal. Yang horizontal tadi sudah di cover, Y sama dengan sesuatu ya, Y sama dengan C. Yang horizontal bagaimana? Maka di sini kita perlu rumus umum, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Untuk garis vertikal formulanya adalah X sama dengan sesuatu, sebut saja D gitu ya, atau E atau F. Kalau di sini konstanta atau K lah gitu ya. X sama dengan K, untuk K-nya adalah bilangan real. Jadi kalau garis horizontal ini gini ya, garis horizontal yang melewati 5 persamaannya adalah Y sama dengan 5. Garis vertikal yang melewati 2 persamaannya adalah X sama dengan 2. Seperti itu dari sini. Selanjutnya ini juga tidak asing. Garis sejajar dan garis tegak lurus. Dua garis yang tidak berpotongan dikatakan sebagai dua garis yang sejajar. Contoh dua garis sejajar adalah ini dengan itu. Nanti kalau digambarkan akan kelihatan bahwa sebenarnya kalau ini saya sebut L1 ya, ini L2. L2 ini sebenarnya L1 yang dinaikkan 3 satuan. Kalau di sini L1, mungkin di sininya L2 ya, dan ini jaraknya 3 satuan. Cuma seperti itu. Jadi mereka tidak akan pernah berpotongan. Oke, kita lanjutkan. GH dua garis di ini R2. R2 itu adalah bidang kartesius tadi. Di sini sebutnya adalah R2. Kenapa? Karena terdiri dari dua garis bilangan real ya. Jadi kalau garis bilangan real saja itu adalah R1 atau R. Kalau dua begini ya R2. Kalau nanti 3 dimensi namanya adalah R3. Nanti yang lebih abstrak lagi Rn, yang bisa digambarkan di komputer mungkin cuma sampai 3 saja. Hanya saja kalau secara abstraksi, secara konsep dia sampai Rn, hanya bilangan asli. Kembali lagi, GH dua garis di bidang kartesius di bidang R2. Mn adalah kemiringan dari M, itu kemiringan dari G, N kemiringan dari H. GH dikatakan tegak lurus. Tadi harusnya sejajar dulu ya. GH itu sejajar jika kemiringannya sama. Jadi jika M sama dengan N. Sedangkan dikatakan tegak lurus jika
M sama dengan min 1/n. Kemiringan garis yang pertama adalah min 1/, dari kemiringan garis yang kedua. Oh, ada applet, kita coba kunjungi. Kira-kira dia menjelaskan apa. Ini cuma contoh saja ya. Jadi saya punya suatu garis. Kemudian di sini ada suatu titik. Garis sejajar yang melalui titik ini sejajar dengan yang kuning adalah yang putih ini. Persamaannya adalah 1,5x ditambah 4. Loh, kemiringannya sama. Kemiringannya sama-sama 1,5. Seperti ini. Oke, kemudian saya nonaktifkan dulu. Sedangkan untuk garis yang tegak lurus adalah seperti ini, dan yang sin ini adalah persamaannya. Kalau ini kita ubah ya dia ikut berubah, terupdate gitu ya. Oke, latihan nggak usah kita bahas sekarang, mungkin live saja via Zoom atau YouTube streaming, atau kalau ada waktu yang sangat luang nanti akan saya buatkan pembahasannya satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.